Ya, Bapak Ibu, saya yakin semua kita hari ini berada di depan screen, iPhone, iPad, TV, komputer. Saya yakin semua kita tidak ada yang tidur, tidak ada yang pergi ke gereja lain, tidak ada yang happy, senang karena tidak ada gereja, kita tidak kumpul di chapel. Saya percaya semua hari ini sedang menunggu worship, menunggu ibadah, menunggu firman Tuhan. Dan saya percaya tidak satupun kita yang pergi ke gereja lain atau masih tidur di tempat tidur. So, tema firman Tuhan hari ini, panic room atau ruang panik. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, "Salam sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian." Lalu ia meniupkan napasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya." Ayat 24, Thomas yang disebut si kembar, seorang dari 12 pengikut Yesus, tidak ada bersama yang lain ketika Yesus datang. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Thomas, "Kami sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-kali saya tidak mau percaya." Seminggu kemudian pengikut-pengikut Yesus ada lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di tengah mereka lalu berkata, "Salam sejahtera bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, lihatlah tanganku dan taruhlah jarimu di sini. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhanku dan Allahku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat aku, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih walaupun hari ini kami hanya bisa menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat online. Tapi hamba percaya semua ini tidak bisa membatasi kehadiran-Mu. Tidak bisa membatasi Roh Kudus, Roh Allah bekerja di tengah-tengah ibadah hari ini. Baik kami, walaupun kami hanya bisa melihat lewat screen, lewat TV, lewat iPhone. Tapi hamba percaya, hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang hamba sampaikan hari ini, hamba share, bisa menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya suka sekali menonton film yang sama dan kalau saya sukai, saya biasanya menonton film itu lebih dari satu kali. Dan salah satu film yang saya senang adalah Panic Room. Film ini dimainkan oleh Jodie Foster yang memerankan tentang seorang single mom yang kaya, yang hidup dengan anak putri remajanya. Nah, mereka baru saja membeli sebuah rumah mewah di New York City. Rumah itu unik karena ada ruang panik yang berisikan teknologi tinggi yang dapat menjadikan tempat perlindungan bagi mereka ketika ada bahaya. Seperti semacam hiding place. Ruang panik ini memiliki bekal makanan, saluran telepon yang terpisah, monitor video yang bisa memonitori seluruh rumah. Dengan tujuan untuk menjadi satu tempat persembunyian yang aman dan nyaman ketika badai atau ketika bahaya datang, atau ketika ada penjahat, ada perampok yang datang. Dan dalam film itu diceritakan benar-benar suatu waktu, mama dan anak ini didatangi oleh kelompok perampok. Dan mereka masuk ke panic room tadi. Tapi yang menyedihkan, ternyata ruang panik yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada mereka, ternyata membuat mereka terperangkap dalam ruang itu. Nah, pelajaran firman Tuhan hari ini, para murid mencari semacam panic room. Panic room untuk mereka sendiri. Mereka bersembunyi di ruang atas, terkurung dan mengurung diri mereka. Kenapa?
Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka berharap untuk menunggu sampai bahaya berlalu sebelum mereka bisa lepas keluar. Dan kita tahu berapa lama mereka tetap terkunci dalam ruangan itu sebelum mereka akhirnya menurunkan penjaga mereka dan memutuskan untuk keluar dari hiding place mereka. Kita tahu cerita ini. Para murid sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus, guru dan sahabat mereka telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, konsep tentang kebangkitan sama sekali tidak ada dalam pikiran para murid. Mereka tidak pernah berpikir walaupun Yesus beberapa kali selama hidupnya menyatakan atau berbicara tentang kebangkitan. Tapi waktu mereka sedang berada di panic room, tiba-tiba muncul dalam ruangan itu, ruangan yang aman menurut mereka, yang terkunci, yang tidak mungkin dimasuki oleh orang lain. Yesus datang, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Yesus memberikan semacam kejutan, tapi sekaligus memberikan rasa panik kepada para murid. Mereka takut, mereka panik. Bagaimana bisa ada seseorang yang masuk dalam ruangan ini? Bapak Ibu, hari ini saya ingin fokus kepada keberadaan para murid yang berada dalam panic room mereka, yang berada dalam persembunyian mereka. Apa yang bisa kita pelajari kira-kira dari situasi mereka? Yang pasti, yang terjadi adalah murid-murid Yesus merasa takut, merasa panik, mereka khawatir. Oleh karena itu mereka pergi, lari menyembunyikan diri supaya mereka bisa aman. Ada dua pelajaran penting dari kisah ini Bapak Ibu. Pelajaran pertama, para murid ini menurut saya mewakili atau menggambarkan orang-orang yang mengalami panik, ketakutan, kesusahan, putus asa, stres, depresi. Orang-orang yang merasa ditolak dan berbagai hal lain yang membangkitkan rasa takut mereka. Tapi ketika mereka masuk dalam panic room mereka, apa yang terjadi? Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka takut. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka panik, mereka stres, mereka putus asa. Tapi kehadiran Yesus dalam ruangan itu mengubah ketakutan mereka, mengubah kepanikan mereka menjadi damai sejahtera. Kehadiran Tuhan Yesus membawa damai karena itulah kebutuhan para murid pada saat itu. Kepanikan para murid dalam ruangan hanya terjadi sesaat Bapak Ibu. Karena ketika mereka berada dalam panic room, mereka bertemu dengan Yesus di situ. Yesus datang menampakkan diri dan berkata, Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 20. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sesudah berkata begitu, Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan mereka gembira sekali. Damai sejahtera ini berasal dari kata shalom. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang mengandung banyak muatan secara teologis Bapak Ibu. Di dalamnya ada kata selamat, ada kata bebas dari perang, pikiran yang tenang, sehat, hidup berkelimpahan. Sehingga kalau kita rangkum kata shalom ini, itu berarti orang yang memiliki shalom atau damai sejahtera. Hidupnya pasti tenang, senang, menang, mungkin kenyang, safe, dan aman. Dan betul bukan, Yesus memang adalah Raja Damai. Dia lahir membawa damai sesuai yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pelajaran kedua. Murid-murid Yesus beruntung menurut saya karena mereka lari ke tempat perlindungan yang ada Yesus, Sang Raja Damai. Mereka tidak terperangkap seperti film yang saya cerita tadi, panic room. Bapak Ibu, yang membedakan kedua ruangan ini, panic room dalam movie Panic Room yang diperankan oleh Jodie Foster, dan panic room para murid, hanya satu. Kedua ruangan ini adalah sama-sama panic room. Yang satu dilengkapi dengan alat yang mewah, lengkap teknologi tinggi buatan manusia. Diisi dengan kecanggihan teknologi. Tapi yang pasti tidak ada Yesus di situ. Tapi ruangan panik para murid adalah ruangan yang sangat sederhana. Sangat jauh dari teknologi apapun. Itu hanya satu tempat kecil yang bisa menjadi tempat mereka melarikan diri dari kejaran orang Yahudi yang ingin membunuh semua pengikut Yesus.
Tapi Bapak Ibu, panic room para murid berisikan seorang pribadi yang berkuasa mengalahkan semua ketakutan. Panic room para murid berisikan Yesus yang sanggup mengalahkan semua kepanikan dan kekhawatiran. Dan itulah yang membedakan situasi kedua ruangan ini. Pertanyaan saya, apakah kehadiran Yesus dan damai yang diberikan kepada para murid berakhir saat itu juga? Tidak Bapak Ibu. Setelah mereka keluar dari panic room, memang mereka mendapatkan kekuatan secara mental, secara spiritual, secara emosi. Tapi setelah itu mereka masih diperhadapkan dengan berbagai masalah berat. Berbagai macam pergumulan. Mereka masih dikejar oleh orang Yahudi yang ingin membunuh mereka. Tapi dengan sejahtera dari Tuhan, mereka mampu melewati semua pergumulan, semua tantangan hidup mereka. Sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Bagaimana kita dengan kasus coronavirus yang berkembang demikian pesat sekarang ini, demikian cepat? Saya yakin kita semua mencari tempat perlindungan. Kita semua berusaha untuk mencari panic room kita dalam berbagai bentuk. Sebagian orang mengumpulkan barang makanan. Bapak Ibu bisa pergi ke semua store hari ini. Di mana-mana, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Mengumpulkan barang makanan, toilet paper, hand sanitizer, bahkan ada orang yang mengambil cash mereka dari bank mereka. Mereka beli masker, diam dalam rumah, tidak mau bertemu dengan siapapun. Sebagian orang memilih untuk mengambil jatah cuti mereka yang belum mereka pakai. Banyak orang juga langsung mengambil, mereka mengatakan calling sick dan lain sebagainya. Banyak orang mengambil anaknya dari sekolah karena sekolah tidak memilih untuk tetap buka atas pemerintah distrik. Sebagian orang bahkan menjadi ekstrim. Mungkin ini di Indonesia, di sini tidak. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini. Tapi mereka juga buat jamu, masak jahe, temulawak. Mereka minum vitamin C, emergency. Saya ketemu dengan satu teman. Bapak atau Ibu tahu emergency? Saya tanya, berapa kamu minum emergency? Ya, saya minum emergency 1 hari 4 bungkus. Bapak Ibu, padahal emergency itu hanya bisa 1 hari 1. Tapi karena saking panik, takut, minum emergency 4 kali sehari. Sebagian mereka merasa aman kalau mereka mendapatkan informasi yang sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Pertanyaan saya, salahkah semua itu? Salahkah kalau semua yang mereka lakukan ketika mereka panik? Tidak salah. Semua itu merupakan satu tindakan spontan yang Bapak, Ibu, dan saya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, lakukan ketika rasa panik menyerang kita. Tapi seperti para murid lakukan Bapak Ibu, mereka bersembunyi di panic room mereka dan tidak ada gunanya tanpa kehadiran Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup berkuasa untuk melepaskan semua rasa panik Bapak, Ibu, dan saya. Tanpa Yesus, semuanya tidak ada artinya. Tanpa Yesus, semua tindakan preventif kita tidak ada artinya. Satu hal saja, hanya Yesus yang sanggup menolong Bapak, Ibu, dan saya. Hanya Yesus Sang Raja Damai yang sanggup mengatasi semua rasa panik, rasa takut, stres kita. Hari ini saya baca sebuah kisah tentang seorang bapak bernama Josh Ostroff yang telah booking pesawat, hotel, travel, dan lain sebagainya untuk berlibur bulan Maret ini ke Jepang. Dia telah berjanji kepada anak laki-lakinya yang berumur 10 tahun untuk berlibur ke Jepang. 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian akhirnya bapak ini bisa menepati janji kepada anaknya. Tapi Bapak, Ibu, dengan coronavirus, Josh atau bapak ini mengalami dilema. Haruskah saya tetap pergi dengan mengambil resiko supaya saya bisa tertular dengan corona? Tapi kalau saya batalkan, sudah 3 tahun saya janji kepada anak saya untuk bisa jalan ke Jepang. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan perjalanan karena coronavirus. Ketika dia menelepon meminta uang kembali ke penerbangan, dia menerima uangnya kembali. Tapi Airbnb menolak untuk memberikan uang kembali dengan alasan larangan penerbangan hanya berlaku China, Italia, South Korea, dan sekarang Eropa. Tidak ada larangan penerbangan ke Jepang. Sehingga Bapak, Ibu, Josh atau bapak tadi menjadi panik, marah, shock. Dia merasa Airbnb meresponi kondisi ini dengan tanpa belas kasihan. Siapa saja yang bisa mengalami rasa panik karena kehilangan ini dan itu di tengah situasi ini. Sebagian orang kehilangan pekerjaan mereka. Pekerjaan di port tidak ada karena tidak ada ekspor impor.
Mereka yang bekerja di jasa penerbangan mengalami hal yang sama. Harga tiket diturunkan, toh tidak ada yang mau traveling. China, restoran Cina, supermarket Cina dan lain semuanya menjadi sepi. LAX, airport, tempat ramai selama ini menjadi seperti kota hantu. Mereka yang bekerja di Disneyland, di park seperti Magic Mountain, tidak ada pekerjaan. Staples Center yang bekerja sebagai janitor, jualan makanan dan lain sebagainya, mereka kehilangan pekerjaan mereka kehilangan income. Semua kita bisa panik Bapak Ibu. Tapi ingat, berdasarkan firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 20, 19-29, ada beberapa hal sebagai penutup. Saya mau Bapak Ibu catat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mau kita untuk mempersiapkan diri sesuai apa yang harus kita buat. Tetap harus menjaga diri, tetap harus cuci tangan, makan yang sehat, minum vitamin dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan. Kedua, jangan pernah judge, jangan pernah menghakimi orang lain. Ketika mereka sedang mempersiapkan panic room mereka, ketika mereka takut, ketika mereka stres. Jangan judge, jangan hakimi mereka, karena kita semua terbatas. Tapi yang penting Bapak Ibu, undanglah Tuhan Yesus masuk dalam ruangan panik kita. Minta dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Ini yang jauh lebih penting. Maka apapun yang akan terjadi, damai sejahtera dari Yesus akan memampukan kita untuk menghadapinya. Dan yang terakhir, saya percaya Tuhan memakai situasi-situasi sulit seperti coronavirus sekarang untuk mengingatkan kita dan mengajarkan kepada kita satu hal penting. Kita ini manusia biasa. Kita ini hanya abu dan debu Bapak Ibu. Apapun kecanggihan teknologi sekarang ini, apapun kecanggihan ilmu pengetahuan saat ini, tidak mampu melindungi Bapak Ibu dan saya. Dan melepaskan kita dari coronavirus. Dari kepanikan kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus saja. Saya mau menutup khotbah saya, Bapak Ibu, coronavirus disease, COVID-19. Hanya bisa kita lawan dengan Mazmur pasal 91 atau Psalms 91. Saya baca kepada Bapak Ibu sebagai penutup khotbah saya hari ini. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan tinggal dalam ruangan yang maha kuasa boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Ia akan melindungi engkau dengan sayapnya sehingga engkau merasa aman dalam naungannya. Kesetiaannya seperti perisai yang melindungi engkau. Engkau tidak usah takut akan bahaya di waktu malam atau serangan mendadak di waktu siang. Bahkan bencana yang datang di waktu gelap. Biar 1.000 orang tewas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi engkau sendiri tidak akan cedera. Bila engkau memandang di sekelilingmu, engkau melihat orang jahat kena pembalasan. Sebab engkau menjadikan Tuhan pembelamu yang maha tinggi kau jadikan pelindungmu. Ayat 13. Engkau akan melangkahi ular dan singa, menginjak singa muda dan ular berbisa. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dia akan kuluputkan, aku akan menolong dia dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan keselamatan. Bapak Ibu, saya berdoa walaupun saya tahu banyak di antara kita, budaya kita tidak biasa untuk mendengar khotbah online. Tapi saya berdoa seperti yang saya kirim di WhatsApp group beberapa waktu yang lalu. Kiranya waktu ini, waktu yang sulit kita harus diam di rumah. Tapi pakailah waktu ini untuk menjadi waktu di mana kita duduk bersama family, bersama keluarga kita, saling mendoakan, saling menguatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini sekali lagi menjadi kekuatan buat Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah, kami hanya bisa menonton atau worship, mendengar firman Tuhan lewat screen, lewat iPhone, lewat TV. Tapi hamba berdoa kiranya firman Tuhan jadi pegangan, kekuatan buat semua kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Khususnya untuk semua jemaat NLCC Indonesia dengan semua kepanikan, ketakutan, keraguan mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan mereka bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang sanggup untuk menolong, melepaskan mereka dari segala ketakutan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.